Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita akan beribadah dengan hati yang penuh kerinduan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian untuk hening sejenak mengambil tata kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini sungguh kami menyerahkan hati dan hidup kami untuk beribadah kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, berkah-Mu nyata tercurah sepanjang ibadah ini, dari permulaan hingga di penghujungnya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akan menikmati kasih Bapa. Mari kita akan melihat berbagai macam janji-janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang berjanji dan selalu menepati. Kita akan naikkan satu pujian, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin Tuhan, haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sila katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin Tuhan, haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu, sekali katakan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Memang janji Tuhan seperti fajar pagi hari, namun tidak jarang pula kehidupan yang kita jalani yang seringkali membuat kita statis, tidak bergerak maju dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena persoalan permasalahan datang silih berganti. Mari kita akan naikkan satu pujian. Allah peduli. Terkadang kita
merasa tidak ada jalan keluar. Haleluya, Tuhan Yesus. Hosana bagimu Tuhan, terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terkadang kita merasa, haleluya, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Haleluya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, haleluya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Biarkanlah seperti pujian yang kita naikkan kepadanya pada saat ini. Dia Allah yang peduli, dia Allah yang mengerti, dia Allah yang segera turun tangan dalam kehidupan kita untuk menolong membangkitkan kita. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu Bapa. Memang janjimu seperti fajar pagi hari. Namun seringkali juga kami tidak mengerti permasalahan-persoalan yang datang silih berganti mengelilingi kami, umat tebusanmu. Orang yang mencoba untuk terus berpasrah, berserah diri kepadamu. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon petunjuk campur tanganmu melalui kebenaran firman pada saat ini. Hati pikiran yang telah terdedikasikan untuk hormat kemuliaan-Mu, biarkanlah Engkau isi dengan benih firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Setiap kita yang rindu diberkati firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Dalam kehidupan keluarga kami, 3 anak kami, dan ada yang sering membuat geli kami adalah bahwa manakala kami mau bepergian, apa yang diminta oleh mereka? Mereka mau ditinggal pergi oleh kami, saya dan istri saya. Dan apa yang dia katakan? Apa yang mereka katakan? Papa harus berjanji, mama harus berjanji, beli ikan ini, belikan itu, pesan ini, pesan itu. Kalau kami belum mau, ya, mereka belum mau ditinggal. Mereka membuat orang tua berjanji. Dan setelah kami bilang, oh ya, maka mereka bersegera, silakan Pak, silakan Mak pergi, silakan, tidak apa-apa, kami ditinggal bertiga, tidak apa-apa. Dan apa yang terjadi? Setelah saat kami bepergian dan pulang ke rumah, terdengar suara motor, reng 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 reng. Maka kami yang dari luar itu, setelah memarkirkan kendaraan, mereka semua lari menuju pintu, berebut untuk membukakan pintu, karena mereka berharap bahwa kami sebagai orang tua mewujudkan janji yang mereka paksakan supaya kami berjanji untuk menepatinya. Benar, mereka kemudian tiba-tiba keluar, bukakan pintu, mempersilahkan kami masuk. Mereka bersemangat menyambut kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak bersemangat karena mereka digerakkan untuk penggenapan janji yang telah dibuat oleh orang tuanya. Semangat karena pengharapan akan penggenapan janji. Seorang penulis buku terkenal dengan nama Dr. Saint J. Lopez. Dalam bukunya kira-kira mengisahkan juga bahwasanya harapan memainkan peran penting dalam kehidupan. Harapan memainkan peran penting dalam kehidupan. Apa yang dituliskan oleh Dr. Saint J. Lopez ini adalah bahwa harapan itu memerankan penting. Bagian pertama, harapan dapat mengangkat kesejahteraan orang. Manakala orang digerakkan oleh harapan, maka apa yang terjadi? Orang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang penting, maka orang itu digerakkan, orang itu bersemangat untuk meraihnya. Sehingga kehidupannya bisa lebih sejahtera, semakin sejahtera. Satu. Kemudian dalam tulisan selanjutnya adalah bahwa harapan membuat orang menikmati kesehatan. Tulisan Dr. Saint ini mengatakan bahwa dengan berpikir secara positif, maka orang akan meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk menjaga kesehatannya. Berpikir positif, meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk kesehatannya. Dan Dr. Sen mengatakan, harapan yang ada pada diri seseorang ini akan membuat seseorang hidup sehat. Itu dalam tulisannya. Yang ketiga adalah bahwa harapan membuat orang panjang umur. Orang mengalami kesakitan seperti apa? Kalau seseorang ini
masih memiliki satu gairah, memiliki satu harapan, memiliki satu semangat untuk hidup, dia akan menjaga kehidupannya dengan bersemangat, dengan bergairah, sehingga apapun yang terjadi, apakah sakit, apakah kesusahan karena materi, ataupun himpitan-himpitan apapun, karena dia memiliki satu pengharapan, maka dia akan mendapatkan perpanjangan hidup. Ini tulisan Dr. Sen. Seperti apa yang dialami oleh anak-anak kami. Mereka bersemangat membuka pintu karena berharap janjinya digenapi. Janji orang tua kepada anak akan digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di awal tadi saya katakan tentang harapan. Apakah makna harapan dalam hidup kita? Apakah makna atau arti harapan dalam hidup kita? Apakah kita tidak menempatkan harapan seperti anak-anak kami tadi yang membuat kami untuk berjanji? Apakah kita tidak sependapat dengan Dr. Sen tadi dalam tulisannya, bahwa harapan memiliki peran penting dalam kehidupan? Oleh sebab itu, mari kita akan mencoba melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita untuk memberikan arti tentang harapan yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita akan buka Alkitab kita dari surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-20. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Judul perikopnya 1:3. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lambang, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat
dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dapatkan dalam nats ini, dalam pembacaan ini, adalah memberitahukan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya apakah harapan bagi kehidupan kita. Apakah makna kata harapan bagi kehidupan kita? Banyak sekali harapan-harapan yang kita dapatkan. Baik harapan dari si A, harapan dari si B, harapan dari si C, harapan dari si D. Tetapi pada bagian ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan yang dimaksud dalam tulisan surat Ibrani ini adalah berbicara tentang janji Tuhan, janji Allah yang masih merupakan harapan dalam dia kehidupan umat tetebusan Allah. Apa makna harapan di dalam hidup kita? Apa makna janji Tuhan dalam hidup kita? Dan pada nats yang telah kita baca pada saat ini, kira-kira ada beberapa poin yang saya bisa dapatkan manakala merenungkannya, manakala menikmatinya, bahwasanya penulis surat Ibrani ingin menyampaikan kepada orang yang dikirimi surat, orang-orang Yahudi Kristen, orang Yahudi yang telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, dimanapun mereka berada. Apa yang diharapkan oleh penulis kepada mereka dan juga kepada kita pada saat ini adalah bagian pertama, apakah harapan bagi hidup kita? Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, apa? Maka pada ayat yang ke-11 dan ke-12, di sana kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan adalah harapan harus dijadikan sebagai milik yang pasti. Harapan harus dijadikan sebagai milik yang pasti. Harus dijadikan milik yang pasti. Ini milikku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara paham manakala memiliki suatu benda yang sangat berarti, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara dan saya akan mencoba untuk melindungi benda ini, menguasai benda ini. Ini adalah punyaku, ini adalah milikku. Dengan yakin, orang mau mengambil tidak bisa. Orang mau mengalihkan tidak bisa, ini punyaku. Demikian juga manakala janji Tuhan yang merupakan harapan, itu kita juga harus mengatakan bahwa janji Tuhan ini adalah milikku. Harapan yang dijanjikan oleh Tuhan ini adalah milikku. Milikku, milikku. Bagaimana kita mempertahankannya? Bagaimana kita menguasai janji Tuhan itu sebagai satu milik? Ini adalah milikku. Penulis menyampaikan bahwasanya harus dengan sungguh-sungguh bahwa janji Tuhan
yang merupakan harapan kita sebagai orang yang percaya. Ini adalah sungguh-sungguh milikku. Amin. Ini yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yakini. Ini milikku. Janji Tuhan milikku. Dan itu adalah harapanku. Milikku. Harus dengan kesungguhan. Karena kalau seseorang tidak dengan sungguh-sungguh, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti apa yang menjadi latar belakang penulis untuk menuliskan surat ini. Yaitu bahwa dalam nats yang sebelumnya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca, mereka lamban mendengar. Mereka lamban mendengar, mereka susah untuk diberitahu. Dan apa yang terjadi? Mereka hanya stagnan sebagai bayi-bayi rohani yang maunya hanya diberi susu dan makanan-makanan yang lembek. Ini yang terjadi kalau seseorang tidak sungguh-sungguh untuk mengatakan bahwa janji Tuhan sebagai harapan itu adalah sungguh-sungguh milikku. Maka orang akan selalu menjadi bayi rohani. Makan makanan yang lembek saja yang mereka inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dimau oleh penulis surat Ibrani, yaitu dengan sungguh hati meyakini bahwa janji Tuhan sebagai pengharapan kita, sebagai milik yang pasti. Karena apa dampaknya? Dampaknya adalah kalau seseorang dan sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu Saudara bisa melihat nats yang ada di bawahnya dalam ayat yang ke-11 dan 12 itu, bahwa akan menjadikan kita sebagai penurut firman. Dengan iman dan kesabaran kita meraih, kita mendapatkan janji yang daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan bagian kita kalau kita sungguh-sungguh bahwa janji Tuhan sebagai pengharapan kita. Jadi hal pertama, kita harus merasa memiliki dengan sungguh bahwa janji Tuhan adalah harapan kita. Satu. Kemudian yang kedua, apa yang kita dapatkan pada bagian ini dalam ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18, bahwa harapan sebagai pendorong untuk menjangkau janji Tuhan. Harapan itu sebagai pendorong. Harapan itu sebagai penyemangat untuk menjangkau penggenapan janji Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadikan pengharapan itu adalah satu pendorong? Maka ada hal yang harus dimengerti. Maka ada hal yang harus dipahami, dihayati, dan dipercayai. Ayat 13 sampai dengan yang ke-18 di sana disebutkan apa yang kita harus mengerti, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita hayati, apa yang harus kita percayai. Yang pertama, dengan Allah. Allah yang berjanji. Kita harus mengerti, kita harus paham, kita harus yakin. Allah yang bersumpah
Kita harus mengerti, kita harus pahami, kita harus yakini. Allah yang tidak pernah berdusta. Amin. Seringkali orang mudoroso, sudah sekian lama aku berharap kepada Tuhan, sudah sekian lama aku berdoa, sudah sekian lama aku berkumpul kepada Tuhan, tetapi kok belum tiba, belum kunjung penggenapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai-sampai ini benar ora Tuhan mendengar, ini benar ndak Tuhan melihat, ini benar ndak Tuhan peduli. Katanya Allah yang peduli. Hal-hal ini harus dimengerti, hal seperti ini harus dipahami, hal-hal seperti ini harus dihayati dan dipercayai. Allah yang berjanji, Allah yang bersumpah, dan Allah yang tidak pernah berdusta. Apa yang juga harus kita mengerti dari sikap dan dari manusia itu sendiri adalah bahwa apakah manusia itu mencari perlindungan dari Tuhan? Apakah seseorang itu mencari Tuhan, butuh Tuhan? Apakah seseorang itu percaya kepada Tuhan? Apakah seseorang itu sabar untuk menanti penggenapan janji Bapa? Nats yang kita baca dari ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18 sungguh sangat jelas. Manakala kita menjadikan harapan sebagai pendorong untuk kita meraih penggenapan janji Tuhan, maka kita harus mengerti, kita harus menghayati, kita harus mempercayai Allah yang berjanji, Allah yang bersumpah, dan Allah yang tidak pernah berdusta kepada orang yang berlindung kepadanya, orang yang percaya kepadanya, orang yang sabar. Ini kita harus menjadikan harapan itu sebagai pendorong dengan cara yang demikian. Kita menjadikan harapan sebagai pendorong dengan cara mengingat bagaimana Allah dan bagaimana manusia. Kita harus mengerti, kita harus memahami, dan kita harus mempercayai. Kemudian hal yang ketiga dari nats yang kita baca ini tadi, bahwasanya apakah makna kata harapan dalam hidup kita? Yang ketiga adalah bahwa harapan harus menjadi sauh. Harapan harus menjadi jangkar. Bapak, Ibu, Saudara tahu jangkar yang ada di kapal, barangnya kecil, lebih gede daripada kapal. Tetapi manakala jangkar itu telah ditempatkan di satu patok yang kokoh, kuat, maka apa yang terjadi? Kapal yang besar dengan deburan ombak yang besar, kapal itu akan hanya ada di sekitar situ. Jangkar ditaruh karena kapal sudah sampai di tempat. Demikian juga dengan harapan tentang janji Tuhan, janji Allah. Maka kita harus menjadikan harapan
yang adalah janji Allah itu sebagai sauh, sebagai jangkar. Bukan hanya kuat dan aman dari segi jasmani, tetapi nats yang kita baca pada saat ini adalah bahwa harapan itu menjadi sebagai sauh yang kuat. Bagi apa? Bagi jiwa. Bagi jiwa. Pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada dalam kehidupan setiap manusia. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadikan harapan itu sebagai sauh, di mana sauh telah ditaruh, ditempatkan pada satu tempat yang tepat. Tabir yang menghalangi sudah bisa terobos. Penghalang-penghalang apapun yang membuat kita tidak bisa melihat sesuatu, sehingga mungkin secara manusia, yang seperti pujian tadi mengatakan, terkadang kita merasa tak ada jalan keluar. Tetapi manakala seseorang menganggap bahwa harapan itu sebagai satu sauh, maka sesuatu yang tidak kelihatan akan bisa tertembus, terobos. Dan jiwa menjadi aman. Jiwa menjadi kuat. Tidak terlarut-larut dalam kecemasan, kekhawatiran, kegundah-gulanaan. Karena tabir itu telah diterobos oleh perintis kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, apakah makna harapan bagi hidup kita? Apakah makna janji Tuhan yang adalah harapan bagi hidup kita? Ulangi sekali lagi. Penulis surat Ibrani memberitahukan kepada pembacanya saat itu, dan juga kita saat ini, bahwa kita harus menjadikan janji Tuhan yang adalah harapan sebagai milik yang pasti. Yang kedua, kita harus menjadikan janji Tuhan yang adalah harapan sebagai pendorong kita untuk kita meraihnya. Yang ketiga, bahwa kita juga harus menjadikan janji Allah yang adalah harapan sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu belakangan ini virus corona masih menjadi satu tema utama di medsos-medsos. Kapan ini situasi seperti ini akan berlalu? Kapan situasi seperti ini akan selesai? Karena hal ini sangat mempengaruhi tatanan sosial, ekonomi masyarakat yang ada, baik dalam lingkup keluarga, lingkup yang lebih besar lagi di kampung, atau di daerah, atau bahkan di satu negara. Dan sempat bahkan membuat seseorang
untuk bertanya-tanya kapan ini akan berakhir, kapan ini akan selesai. Dan melakukan tindakan-tindakan yang kadang positif, tetapi juga ada yang negatif. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, saat ini biarkanlah kita boleh menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, sehingga kita bisa melewati masa-masa situasi yang menyulitkan kita, umat manusia, umat tetebusan Tuhan, dengan cara bagaimana memposisikan janji Allah yang adalah harapan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yakin dan percayalah, Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Hosana bagimu Yesus, hosana bagimu ya Roh Kudus. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu. Tuhan, Engkau mengerti pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun anak-anakmu berada. Kiranya pernaungan kasih sayangmu nyata atas kami semuanya, sehingga biarkanlah kami tidak tercekam, terkurung, terkungkung dengan situasi yang membuat was-was, cemas, takut, khawatir. Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh hidup sebagai orang-orang yang penuh harapan. Karena harapan kami adalah janji-Mu. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami yang paling dalam. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, biarkanlah kita menaruh harap dengan pasti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa kami di surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu, rangkaian ibadah telah usai. Dan biarkanlah ya Tuhan, Engkau menolong setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pernaungan kasih sayang-Mu nyata atas setiap kami. Kami yang bergumul untuk kesehatan, keharmonisan rumah tangga, kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menolong dan berkati. Dimanapun kami berada, dalam situasi kondisi seperti apapun, kami sungguh memasrahkannya. Tuhan, kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan, Engkau menolong. Biarkanlah berkah-Mu nyata atas setiap lapisan yang mengupayakan untuk terselesaikannya situasi yang tidak mengenakan ini. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami hendak undur diri, dan kami mau memohon segala berkat campur tangan-Mu. Seminggu yang akan kami lewati tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun yang kami yakin dan percaya, kami hidup di dalam pengharapan atas kasih sayang.
Oleh sebab itu kami pinta harapan itu melalui doa yang dipanjatkan oleh para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarkanlah berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah pengirahannya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.